Ini kita ke Elverina terlebih dahulu. Ya Elverina, langkah apa saja yang dilakukan oleh KPU daerah Yogyakarta untuk menyikapi permasalahan logistik pemilu ini? Ya Elvita, hingga saat ini KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih menerima laporan terkait dengan surat suara yang rusak, nyasar maupun kekurangan di 4 kabupaten, yakni diantaranya adalah Kabupaten Gunung Kidul, Sleman, Bantul, dan juga Kulon Progo, serta Kota Yogyakarta. Surat suara yang rusak menurut data dari KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta per 13 Maret 2014 adalah mencapai 5.974 surat suara. Sementara untuk yang nyasar adalah berjumlah 10.865 surat suara. Surat suara yang rusak, nyasar, dan juga kekurangan ini nantinya akan ditindaklanjuti dan dilaporkan ke KPU Republik Indonesia paling lambat pada tanggal 20 Maret 2014. Karena pada tanggal 21 Maret nantinya surat suara diharapkan sudah dicetak dan selesai berdasarkan dengan DPT atau daftar pemilih tetap. Sementara itu untuk permasalahan lain yang ada di KPU Provinsi DIY ini terkait dengan surat suara khusus penyandang tunanetra dengan huruf cetak braille ini sedang diusahakan pengadaannya dari sekitar 8.000 TPS yang nantinya tersebar di wilayah DIY ini. Ada sekitar 780 TPS khusus penyandang tunanetra. Ini mencerminkan ada sekitar 10% penyandang tunanetra yang ada di DIY ini, dan juga untuk anggarannya disediakan sekitar 40 juta rupiah dengan rincian per template atau per percetakan surat suara braille ini dengan harga 20 hingga 40 ribu rupiah. Sementara itu juga sedang diusahakan permasalahan lain di sini, diantaranya adalah surat suara khusus penyandang tunanetra itu baru ada untuk tingkat DPD, sementara sedang diusahakan oleh KPU setempat terkait dengan surat suara untuk tingkat DPR RI dan juga DPRD kabupaten juga provinsi di sini. Yang menarik di sini adalah nantinya akan ada pendampingan khusus bagi penyandang tunanetra dalam pencoblosan surat suara, dan pendampingan khusus ini juga akan menginformasikan bagaimana cara mencoblos surat suara yang benar karena tidak semua tunanetra paham terkait dengan tulisan braille. Dengan catatan dan persyaratan pendampingan ini akan dikawal dan juga akan ada sumpah serta pengisian form khusus dan juga resmi agar tidak ada penggiringan opini atau memilih calon-calon tertentu sehingga bisa terjadi kecurigaan atau juga kecurangan. Dan terkait permasalahan logistik di KPU DIY Provinsi DIY ini akan ada pernyataan dari Ketua Divisi Logistik dan berikut cuplikan pernyataannya. Yang kedua, untuk surat-suara yang rusak itu nanti prosesnya menurut SP 146 itu akan dimusnahkan di KPU Kabupaten Kota dengan mengundang Panwaslu dan juga pihak kepolisian dan wartawan untuk menyaksikan itu. Nah, itu dimusnahkan nanti H-3 ya, H-3 sebelum pemilu atau itu. Sedangkan surat-suara yang nyasar dari Jawa Tengah ke tempat kami di Gunung Kidul, di Sleman, dan juga di Bantul, itu nanti akan diambil oleh pihak cetakan yang bertanggung jawab dan untuk ada berita acara. Elvita, kembali ke Anda.